Ini mau dekat tahun baru tapi kurang senyuman saya. Selamat salam. Apa? Senyum ya. Kita bergembira karena kita sehat, kita bersyukur, kita diberkati, kita menjelang apa? Tahun 2023 ini. Kita mau memasuki tahun 2024. Saya juga membaca Sekolah Sahabat ini bagaimana misinya. Sebenarnya mungkin kalau saudara-saudara berpikir kalau saya 1 minggu kemarin tidak berada di sini, itu hanya urusan apa? Perut, tidak juga. Ya. Kami ke sana sebenarnya ada juga suatu pemikiran bagaimana pekabaran ini supaya apa? Sebar luas, gitu ya. Terakhir saya mendapat bahwa daerah Sumatera Selatan itu keuangannya sudah positif. Kalau dulu selalu negatif disuntik, gitu ya. Jadi sudah positif. Artinya apa? Sudah mulai berkembang di sana. Saya sebenarnya mau kasih kesaksian. Tadi seperti yang dibilang Pak Tumoran, selalu mari menginjil, Yesus datang segera. Tapi hanya apa? Teoretikal aja gitu ya. Sebenarnya kenapa hanya teoretikal? Kita juga bisa periksa diri kita sebenarnya. Saya juga terpana seorang supir. Dia baru masuk Advent dan dia sudah bawa 2 keluarga menjadi apa? Advent. Ya, dia seorang supir. Jadi sebenarnya hujan. Ya, jadi judulnya ini kesaksian ini adalah perubahan yang lebih baik. Ya, itu judulnya saya bikinnya, perubahan yang lebih baik. Kebetulan dia ini tulang ini termasuk juga tulang saya menurun ya. Sebenarnya dia di sana seorang supir tambang batubara, dan itu sangat jauh dari jalan hitam itu ke dalam itu kurang lebih 3,5 jam jauhnya ke agak pedalaman. Dan sebenarnya saya sudah tidak mau ke sana karena posisi musim hujan. Mobil saya itu hanya tidak double gardang. Jadi agak susah, selip-selip gitu ya, licin. Tapi karena saya sudah berjanji untuk ke sana, akhirnya saya ke sana dengan saya bilang istri saya, mau ikut saya? Jangan. Kenapa? Kalau ikut tidak akan jadi nyampe ke sana. Karena berputar sedikit ban, awas, jadi tidak akan jalan. Saya bilang jangan, gitu ya. Karena harus apa? Main stop. Biasa main supir Sumatera ya, harus berani mendorong dari bawah untuk menuju ke atas. Ya, kalau tidak akan nyampe karena dia berputar-putar, ya, jalan karena licin. Lalu akhirnya kami berangkat jam 5 pagi. Kami berangkat sekitar jam 8:30, jam 8 lewat lah sudah sampai di tempat itu. Lalu karena musim hujan, untuk sampai ke tujuan tidak lagi, karena sampai di sana hujan lagi, jadi agak masalah. Jadi kita singgah, ada gereja di sana, cabang dari Mendis, ya, cabang dari Mendis. Lalu selesai itu apa kerja kita kalau nggak sampai ke tujuan? Melawat, kan itu ceritanya. Melawatlah kami. Ada keluarga Majunta, kami doakan, melawat. Baru ke keluarga tunang kami Mangguru. Sesudah saya perkenalkan saya Tambunan, walaupun masih lebih muda dari saya, mungkin ya kami Tambunan sama Mangguru ini ada sesuatu yang spesial ya. Jadi langsung rasa gimana kekeluargaan itu kami langsung tinggi. Ya, saya tanpa sadar, tulang itu langsung memasak untuk harus makan bersama-sama. Akhirnya jadi panjang cerita kan gitu ya.
Lalu dia bilang begini, ada dia dari HKBP latar belakangnya, dan ada 2 anaknya yang sekolah di Jambi itu akhirnya belum dibaptis karena pihak keluarga berenya bilang, ngapain Advent, apa itu Advent gitu ya. Jadi dia juga gak terburu-buru, tapi dia bilang, memburu katanya, kalau saya sudah merasa ini gereja yang benar gitu ya, ini yang gereja yang benar. Memang saya semua masih latar belakang HKBP, tapi saya bilang sama istri saya, anak-anak saya sudah bilang, kalaupun tidak ada orang lain yang mau bergereja di sini, hanya kita yang bergereja. Nah, jadi kehidupan itu apa? Berubah walaupun dia apa? Seorang supir. Perubahannya apa? Di pekerjaannya juga, dia juga bisa dipercaya. Makan siang, bayangkanlah mau makan siang, dia bisa bawa mobilnya ke rumahnya, karena dia bilang ini pakai GPS sama guru. Kemana saya pergi, mobil ini dipantau, gitu ya. Tetapi khusus saya bebas-bebas saja kemana saya bawa, dan saya tidak dipantau gitu. Karena apa? Bisa dipercaya, karena dia juga dilihat sesuatu banyak perubahan, lebih baik kehidupannya, gitu ya. Bertutur kata juga lebih baik. Banyak juga yang tertarik, mulai bercakap sama apa? Tulang ini. Salah satu itu yang dibawa itu keluarga, mungkin karena abang saya itu keluarga Tambuna apa Silalahi. Subur juga. Dia bilang, kamu sekarang bergereja di mana? Oh, saya ada bergereja di sana, tapi gereja saya itu apa? Cuma sedikit sepi, tapi itu yang benar gitu. Bisa gak ikut aku bergereja gitu ya? Hanya begitu saja. Dia tidak tahu, namanya baru masuk Advent, dia tidak bisa mengajar. Kalau kamu mau, hanya saya antar aja ke apa? Nanti saya serahkan ke pendeta. Digituin ya. Lalu, pada hari Sabat dibawa, lalu dikenalkan sama pendeta yang interim di sana. Lalu pendeta yang ngajar dan mereka dibaptis. Jadi Advent. Keluarga Silalahi. Karena dia bilang, kita apalah tulang kami juga karena ikut tabungan dia Silalahi. Ada yang kedua lagi, Manurung juga. Dia bilang, aku sudah lama nggak gereja. Biasalah kamu tahu Desember kan mau gereja juga kan. Aku sudah lama aku nggak gereja. Katanya sesama Manurung mereka. Aku mau ikut dong gereja dengan kamu. Tapi gereja saya beda. Tidak ada di sana B2, tidak ada. Tidak juga merokok di sana. Digituin. Iya, tapi saya lihat juga kamu apa? Semakin sehat. Karena dia juga tidak merokok lagi nih, tulang ini kan. Dia semakin sehat, semakin berseri, tidak bekerja itu semakin semangat. Ya, makanya dia juga bisa dipercaya, tidak harus dimonitor lagi kerja gitu loh. Dia melakukan pekerjaannya tanpa dimonitor. Ya kan? Ikutlah aku ke sana, gitu ya. Ya, emang gimana rupanya abangmu, gerejamu itu seperti apa? Enggak mengerti aku menerangkan. Hanya bisa saya antarkan kamu ke pendeta, nanti pendeta yang ngajar kamu katanya. Saya enggak mengerti, saya aja baru apa? Belajar. Jadi apa yang saya maksud di sini? Saudara dan saya kalau mau jadi penginjil, marilah lakukan perubahan dalam hidup. Tapi perubahan yang bagaimana? Perubahan yang lebih baik. Harus ada orang melihat kita, oh ini bapak ini ada sesuatu yang berbeda-beda dengan yang lain. Karena memang itulah tujuannya. Kita harus berbeda dengan apa? Dunia ini. Kalau sama, ya susah orang apa? Datang kepada Tuhan. Ya, datang kepada Tuhan. Sama seperti apa? Tulang Manurung ini. Ya, bayangkan saya sedikit iri. Belum ada setengah tahun dia jadi Advent, sudah berapa orang termasuk dia bilang ini tanggal 30 ini sekarang ini lagi baptisan ini. Ya, membaptis kedua anaknya. Ya. Dan juga akan segera juga dibaptis itu apa? Keluarga Manurung yang baru lagi.
Ya. Jadi hanya itu yang dilakukan di dalam pekerjaannya. Dia bertutur sapa dengan baik, dia bekerja tanpa disuruh, ya. Lalu orang apa? Banyak bertanya melihat dia, dan dia tidak tahu mengajar. Dia hanya apa? Membawa kepada pendeta. Itulah mungkin kesaksian yang kita sampaikan kepada kita. Tetapi memang saya juga sangat bahagia ya, termasuk juga istri saya, karena kami bergereja di Mendis itu. Saya juga kaget, saudara-saudara. Sudah ramai, tidak sepi lagi seperti dulu. Ya, ada beberapa keluarga yang sudah menjadi ATM di sana. Amin, saudara. Makanya saya juga kadang-kadang pikir sama seperti saudara Tumorang, apa yang bisa saya lakukan di dalam gereja ini? Ya, saya juga nggak tahu apa karena saya dari kampung, saya lebih gampang saya menarik jiwa dengan cara kampung gitu ya. Karena di kota ini kayaknya aku sesuatu yang agak susah saya cari di sini. Terlalu elitisnya tinggi lah, banyak. Saya sudah bingung, tidak apa adanya gitu ya. Terlalu harus waktu lah apa gitu ya. Tapi yang menariknya saya lihat di sana ada beberapa keluarga dengan latar belakang tidak ATM menjadi ATM. Dan ya bersyukur juga dia tuh saya lihat sekarang ada sedikit ya, Tuhan percayakan ada sedikit kebun di sana. Semua sekarang yang mengerjakan itu orang-orang ATM. Ya, orang-orang ATM. Ibu, bapak, anak ikut ke situ kerja gitu ya. Tidak ada datang ke sana tidak ada modal atau punya lahan, tidak. Tapi hanya saya bilang, dan memang saya bilang di sana itu karena gereja di Mendis itu sebenarnya sudah cukup lama berdiri, tapi banyak dulu pendahulu di sana itu terlalu doktrinisasi, ya roh nubuat bacaan itu, tapi dalam sikap hitung-hitungan sangat tinggi untuk cari keuntungan, kasih itu kurang, tolong menolong itu kurang, maka susah untuk datang dalam KKR. Jadi saya bilang saya kesana, saya janganlah terlalu gitu-gitu, ya haruslah tolong menolong dan kasih mengasihi, sehingga orang tertarik. Bagaimana kita mau mencari jiwa tapi hitung-hitungan kita tidak bisa rugi? Bagaimana itu? Sangat susah, percaya saudara. Tapi kalau kita mengasihi, itu akan lebih powerful untuk kita bawa ke dalam kebenaran. Jadi sehingga saya bilang sama beres saya juga jangan terlalu hitung-hitungan, saya bilang kasih saja, saya bilang gak akan pernah berkekurangan kamu kalau kamu mengasihi, saya bilang. Tapi memang kita yang sudah berpendidikan tinggi tidak masuk akal kita itu. Kita nggak mau rugi, harus begini. Selalu seperti itu. Tetapi bagi saya mungkin karena saya orang kampung, saya sangat gampang saya melakukan kalau untuk pribadi. Ya, karena menurut saya, ya Tuhan itu kita tahu dia itu punya berkat pasti pasti bisa memberikan di luar pemikiran kita. Lalu sebagai ayat yang saya bawakan di sini adalah di dalam Galatia 6 ayat 2, 9 sampai 10. Di sana dikatakan bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi hukum Kristus itu kalau hidup di dalam saudara dan saya harus suka tolong menolong. Jika tidak, mau apa kita bilang itu sangat susah untuk hidup. Yang di ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika tidak, kita menjadi lemah. Artinya apa? Kalau kita tidak mulai hal-hal yang kecil untuk berbuat baik, maka kita tidak akan pernah bisa berbuat baik. Ya, jadi harus kita mulai dari diri kita. Kita memasuki
tahun 2024, mari kita apa? Berprinsip untuk berbuat baik. Kalau kecil dulu, ayo. Ya, saya yakin maka perubahan itu akan terjadi apa? Perubahan yang lebih apa? Lebih baik. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan kita seiman. Inilah saya pikir penginjilan perorangan bagi kita. Mari kita apa? Hidupkan. Dan tolong kita doakan juga program penginjilan kami yang ada di Mendy sana. Mudah-mudahan ya di tahun depan kalau umat Tuhan di tempat yang jauh itu bisa lebih banyak lagi jiwa akan diorganisir juga di sana. Jadi saya sebenarnya, jadi kalau dibilang ya saya senang apa yang saya sudah bilang sama keluarga di sana, ya orang-orang muda di sana, dan mereka apa? Mau melakukan saling tolong menolong, saling mengasihi, dan jiwa itu hampir, bayangkan mereka bisa 3 kali setahun itu baptisan, 3 tahun sekali baptisan. Bayangkan sekarang gereja yang lebih kecil dari kita sudah memiliki 2 cabang sekarang, 2 cabang. Nah kemarin minta dana lagi untuk pembangunan cabang sekolah Sahabat di tempat yang baru, untuk beli lahan lagi di tempat yang lain. Saya bilang jalan saja, tidak perlu takut, karena Tuhan adalah sumber berkat itu. Inilah dorongan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita.